Halo teman-teman, ketemu lagi di channel AJ Toys. Jadi hari ini saya akan bagi tutorial ya, bagi tutorial atau tips atau cara untuk remap atau setting bermain GameSir G5 dan sekaligus pengenalan mode-mode atau fitur-fitur di GameSir G5 supaya teman-teman itu lebih mudah untuk remap, untuk setting, untuk nyaman bermain game. Jadi di tutorial ini saya akan menggunakan game AOV ya, AOV Arena of Valor. Kenapa? Karena satu, game ini game yang saya mainkan ya, yang sering saya mainkan, dan saya lebih familiar game ini. Selain itu, di game ini, di Arena of Valor, kita punya fitur atau mode yang namanya Hero Trial, yaitu mode ini. Nah, jadi di mode Hero Trial ini ya kita bisa coba-coba, mau coba-coba hero, coba-coba skill dan segala macamnya, itu mudah. Di game lain seperti di Mobile Legends saya nggak tahu ya ada fiturnya atau enggak, karena saya kurang familiar dengan yang namanya Mobile Legends. Oke teman-teman, kita sudah di dalam game ya, sudah di dalam Hero Trial, dimana hero yang saya pakai adalah Kali. Kenapa saya pilih hero Kali? Karena Kali punya dua skill yang targeting. Pertama adalah skill satunya yang ini, dan skill ultinya yang terakhir ini. Nah, jadi pertama kita turn off cooldown supaya gampang. Nah, kita upgrade biar skillnya full. Nah, jadi pertama saya mau jelaskan soal tombol ya. Teman-teman kan sudah tahu tombolnya semua. Misalkan kalau di sini saya tekan X plus, maka saya akan naik skill 1, Y plus naik skill 2, B plus naik ulti. Oke. Nah, jadi pengaturan tombolnya seperti ini. Jadi kalau kita mau setting tombol lain, saya nggak mau tombolnya ini, bisa nggak? Bisa. Jawabannya kita pakai ini. Setting. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri. Nanti tombol-tombol ini bisa kita atur. Nah, teman-teman bisa pilih mau ganti skillnya dengan skill apa. Nah, jadi di sini tombolnya sudah nampak ya, nampak di layar. Ini X untuk memilih skill 1, Y memilih skill 2, B memilih skill 3. Nah, jadi bagaimana pakainya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada X, ada B dan Y. Kalau saya tekan X, nah, saya bisa pilih. Nah, ini saya atur posisinya. Jadi saya hanya cukup tekan X saja untuk memilih skill 1. Nah, jadi gampang sekali. Mungkin nanti di pengaturan default, ini pengaturannya sudah saya setting, sudah ada saya setting, sehingga dia mungkin agak berbeda dengan pengaturan milik teman-teman. Punya saya itu seperti ini. Kok bisa seperti ini? Nah, karena saya buka ke bagian gamepad, setting, lalu saya tekan tombol X ini, X. Nah, teman-teman tekan X-nya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Dia ada skill ini, kita masuk ke yang namanya skill wheel mode. Nah, kalau punya saya, skill wheel range-nya saya ganti jadi yang paling besar. Kalau punya teman-teman default itu dia biasanya nggak paling besar, tapi di tengah-tengah. Teman-teman geser ke paling besar saja. Kenapa? Supaya kita hanya perlu menekan sedikit saja. Menekan sedikit saja dia sudah bisa bergerak jauh ke sana kemari. Nah, button size-nya nih saya buat 32 nih standar ya, normal saja, supaya dia nggak terlalu lebar juga, nggak terkena ke skill yang lain. Nah, sekalian saya lagi jelaskan soal skill wheel mode ini, saya juga akan jelaskan tombol-tombol yang lain. Nah, jadi ini ada pengaturan banyak tombol. Ini click mode. Jadi tombol-tombol yang lain selain yang ada di trackpad, biasanya saya ganti jadi click mode. Ini artinya apa? Ini untuk tekan sekali saja. Normal itu kita tekan sekali, maka di layar misalkan kita tekan attack juga tekan sekali. Kita pakai talent juga tekan sekali dan segala macam. Nah, kalau saya press and bounce, ini biasanya kita pakai kita paling jelas nampaknya di PUBG, PUBG Mobile. Dimana kalau di PUBG, di tempat pemilihan item first aid dan segala macamnya itu kita bisa tekan ke atas untuk
milih, dan saat kita lepas tombolnya itu nanti dia akan close sendiri. Nah, kalau seperti press and bounce itu fungsinya seperti itu. Nah, kalau down click ini dia sama dengan normal, dan saat saya coba juga fiturnya sama dengan normal, sehingga saya nggak tahu ini down click fungsinya seperti apa. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu, ada yang nyobain nih down click itu seperti apa, boleh share, boleh bagi-bagi juga di kolom komen, sehingga teman-teman yang lain bisa tahu. Lalu turbo mode ini biasanya untuk game FPS atau game nembak, dimana saya nggak ada game seperti itu dan saya kurang suka game seperti itu, jadi saya nggak tahu. Fungsi turbo mode ini, misalkan teman-teman tekan sekali, maka, nah kalau ini 5 artinya seolah-olah tombol yang teman-teman tekan itu akan tertekan 5 kali langsung. Inilah fungsi turbo mode. Jadi kita tekan sekali saja, di game itu karakter akan nembak 5 kali. Nah, ini bisa kita atur, mau berapa kali bisa kita atur sukanya. Skill wheel yang tadi, nah ini biasanya untuk MOBA, usually used for spellcasting in MOBA games ya, untuk game MOBA. Nah, gesture mode ini mirip seperti kalau ada teman-teman dulu zaman main Clash Royale. Ini X mode, hampir sama seperti X mode. Jadi gesture mode, teman-teman itu merekod gerakan tangan di gamepad. Setelah kita record, nanti bisa kita ulang, bisa kita playback, kita ulang untuk menunjukkan untuk tindakan action tadi kita ulang. Jadi sama seperti X mode, saat kita mau nyerang base musuh, itu kita bisa record placing drop dan segala macamnya, placing spell. Nah, dulu X mode itu zaman X mode, kalau teman-teman masih ingat itu seperti itu. Jadi gesture mode itu gunanya itu. Nah, cancel mode ini, nah kekurangan dari gamepad ini, nah teman-teman bisa lihat, saat saya pilih, saya tidak bisa cancel. Ini seharusnya cancel, yang X ini bisa nampak, ini yang X ini seharusnya cancel. Tapi kalau kita main di gamepad, kita nggak bisa cancel. Jadi ya kalau sudah tertekan, ya nggak bisa di cancel lagi. Nah ini karena saya turn off cooldown, jadi dia bisa spam terus. Jadi dia gampang seperti ini. Kalau mau pakai Y, mau pakai skill 2 tekan Y. Nah, pakai ulti tekan B. Nah, seperti ini. Nah, ultinya ini seperti ini. Bagi teman-teman yang nggak ada main AoV, jadi dia seperti nembak laser. Oke, saya lanjutkan penjelasannya ya. Nah, tadi kita sudah penjelasan tombol, kita sudah masuk ke cast cancel, dan ini one button makro. Nah, ini one button makro hampir sama seperti turbo mode, cuma di one button makro kita bisa ngatur berapa lama atau timingnya. Jadi dia nggak langsung berturut-turut tertekan tombolnya. Kita bisa atur, kita bisa berikan jeda waktu berapa sekon untuk tombol pertama, tombol kedua, tombol ketiga, tombol keempat, sampai tombol kelima. Nah, kita juga bisa atur set button position. Nah, saya kurang paham ya game ini, game apa yang mau pakai seperti ini. Jadi memang ini fiturnya banyak banget ya, game Surge 5 ini fiturnya banyak banget. Cuma nggak semua fitur ini, kalau kita cuma gamer biasa itu nggak semua fitur ini kita pakai. Nah, kalau clone ini kita mengcopy tombol yang sama, tombol X ini kita copy jadi lebih dari satu, sehingga kalau ada skill yang mau ditekan bersamaan, ada tombol bersamaan, ini sepertinya lebih sering kalau kita main game fighting, emulator fighting dan segala macamnya, atau game yang lain yang berhubungan dengan menekan dua tombol sekaligus. Nah, tombol clone inilah yang paling cocok, sehingga teman-teman bisa set satu tombol itu bisa ditekan bersamaan, tekan sekali langsung dua tombol itu bisa ditekan bersamaan. Itu kira-kira begitu fungsinya. Nah, untuk setiap tombol ini kita bisa atur button size ya. Button size-nya kita bisa atur terserah teman-teman mau seberapa besar. Ini untuk pengaturan tombol di game Surge 5. Oke.
Lalu soal setting remapping, teman-teman bisa lihat, saya sudah atur settingnya. Dimana ini untuk attack creep R4. R4 itu yang mana? R4 itu yang ini. Ini R4. Kenapa ini R4? Saya atur R4. R2 itu yang ini. Ini untuk attack biasa. Ini untuk attack tower. Kenapa? Ini R5. R5 itu yang mana? R5 itu yang ini. Yang ini. Bisa nampak? Nah, jadi kalau saya mau ganti tombolnya bisa, teman-teman bisa atur saja. Jadi caranya gampang, tekan tombol ini, setting, boleh pilih. Atur posisinya, geser-geser dan segala macam. Setelah digeser, kita tekan save as. Nah ini, save as. Nah, misalnya saya ganti create name, EJ Toys, AOV, dan Oke. Maka settingan tadi yang sudah kita buat akan di save secara otomatis. Kalau teman-teman main game lain atau mengubah bikin settingan lain, mau coba-coba ya ganti suasana, tinggal import configs. Nah ini config yang sudah saya buat, EJ Toys AOV. Gan, saya males nyeting-nyeting. Ada nggak settingan langsungnya? Ada, ke user config. Nah, di sini lihat, ini ada banyak settingan dari player-player lain atau pengguna game Surge 5 yang lain. Jadi mereka itu buat banyak settingan untuk AOV. Ini ada 2 orang, si Sis Farmer. Nah, saya nggak buat. Kenapa? Karena ini butuh login. Saya coba buat account nggak pernah bisa masuk, entah kenapa. Kalau official config-nya nggak ada. Oke, nah kira-kira gitu. Lalu pet setting, ini untuk pengaturan ini, pet setting. Jadi secara normal pet kita akan ini, mobile games. Kita bisa pilih mau mobile games, regular XCB. Kalau regular XCB, maka tombol ini tidak akan jadi trackpad. Tombol ini akan jadi seperti tombol biasa, seperti tombol PS atau tombol Xbox, ya. Nah, kalau PUBG ini X-nya tambah besar, ya. Nanti akan kita coba di game PUBG apakah bisa jalan ya. Soalnya saya belum coba. Ini custom untuk mengatur, jadi kita bisa atur tombolnya. Artinya kalau X-nya ini buat lebih besar, maka X-nya lebih sensitif, tombolnya akan lebih besar. Sedangkan Y, B, dan A itu hanya di tombol biasa. Dia hanya jadi tombol untuk tekan biasa saja. Kalau trackpad mode, maka tombol yang lain semua nggak bisa dipakai. Ini hanya jadi trackpad biasa. Nah, jadi tidak bisa dipakai, skillnya nggak bisa dipakai lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang, Min saya nggak bisa pakai trackpadnya, nggak bisa jalan, itu coba perhatikan settingannya. Apakah settingannya itu trackpad mode? Kalau trackpad mode ganti lagi jadi mobile games. Nah kalau sudah ganti jadi mobile games, oke. Jadi mudah sekali. Jadi untuk semua game apapun, game MOBA yang kita teman-teman mainkan, game AOV, Mobile Legends, Heroes Evolved dan segala macamnya, settingannya kira-kira hampir sama seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih waktu untuk ubah-ubah settingannya ini. Pilih satu waktu yang tepat, main di custom mode atau main di versus AI dan segala macam. Teman-teman setting sesuai preferensi, sesuai keinginan teman-teman itu seperti apa. Anda mau attack dan segala macam skill semua pakai tombol kiri, hanya tangan kiri yang main, itu pun bisa. Tinggal ganti semua tombolnya ke tombol tangan kiri. Jadi tangan kirinya yang main saja, tangan kanannya untuk mengatur skill, itu bisa. Jadi semua kemungkinan settingan itu sangat bisa, sangat mungkin sekali. Jadi kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, coba nanti teman-teman share settingannya bermain game MOBA apapun. Share settingannya seperti apa, gaya-gaya paling gokilnya waktu menggunakan game Surge 5, dan tag saya di Instagram @ejtoys.ad. Itu saya bakal senang banget, itu artinya video saya bermanfaat. Oke, jadi sekian saja video saya pada hari ini.
Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya. Teman-teman jadi tahu fungsi tombol-tombolnya, cara kerjanya dan segala macam. Kalau ada yang pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya. Bisa hubungi saya, bisa lihat kolom deskripsi. Oke. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kita. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.